Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Nafarel Farm. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tantangan terbesar yang dihadapi petani cabai, yaitu serangan virus kuning atau Gemini. Bagaimana virus ini bisa mempengaruhi tanaman cabai rawit kita dan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk menghadapinya. Kami akan menceritakan pengalaman inspiratif Bapak Pri, seorang petani cabai rawit dari Desa Kerincing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Meskipun ladangnya terserang virus kuning, Bapak Pri berhasil menemukan cara untuk menjaga produktivitas tanaman cabainya tetap tinggi. Yuk, kita mulai perjalanan ini dan belajar bersama untuk meningkatkan hasil pertanian kita. Salah satu masalah yang sering kita jumpai dan masih menjadi momok para petani hingga saat ini, khususnya para petani cabai, adalah virus kuning atau Gemini. Jika saat ini sahabat petani sedang menanam cabai rawit dan tanaman cabai rawit Anda mengalami berdaun kuning, tanaman kerdil, dan sulit untuk menghasilkan bunga dan buah, berarti tanaman rawit Anda terkena virus kuning. Tentu hal tersebut akan sangat merugikan petani karena saat tanaman cabai rawit yang diharapkan akan menghasilkan panen dan produktivitas tinggi harus terhalang oleh penyakit ini. Oleh sebab itu, kita sebagai petani harus bisa melakukan pencegahan terhadap tanaman cabai kita sehingga terhindar dari serangan virus kuning tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit pengalaman dari seorang petani cabai rawit yang berlokasi di Desa Kerincing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, bernama Bapak Pri. Hal yang paling menarik dari lahan milik beliau ini adalah meski tanaman rawit milik beliau terkena virus kuning, akan tetapi tanamannya masih mampu berbunga, berbuah, dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Singkat cerita, saat itu beliau juga menanam cabai rawit dan di tengah perjalanannya ketika tanaman rawit beliau umur 40 hari setelah tanam, ternyata tanaman rawit beliau terserang oleh virus kuning. Bapak Pri pun mulai was-was oleh serangan kuning tersebut sampai akhirnya beliau berusaha mencari cara agar tanaman cabai rawitnya yang beliau tanam ini dapat sehat kembali. Sampai akhirnya beliau menemukan nutrisi mikro yakni Vitaron, dan agar tanaman beliau tetap berbunga dan berbuah, beliau menggunakan Kalinet yang berbahan aktif kalium cair. Dan tidak disangka ternyata dengan dua aplikasi tersebut mampu menghasilkan bunga dan buah pada tanaman rawitnya. Dan berikut adalah beberapa ulasannya. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari pupuk dasar yang beliau gunakan sebagai dasaran pupuk tanaman cabai rawitnya. Karena lokasi lahan beliau sendiri yang masih dikatakan dataran tinggi, ditambah lagi lahan beliau ini berdekatan dengan Gunung Merapi. Tapi tidak heran lagi jika tanah pada lahan beliau ini masih sangatlah subur karena tanah persawahannya masih ada sisa-sisa bekas abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi. Untuk pupuk dasarnya sendiri, Bapak Pri hanya menggunakan pupuk kandang ditambah dengan NPK dan kapur dolomit. Dan barulah ditutup dengan tanah kembali dan barulah ditutupi oleh mulsa. Bapak Pri sendiri memilih tanaman cabai jenis rawit karena tanaman inilah yang sangat banyak dinikmati oleh petani dan juga pedagang sayur yang ada di wilayahnya. Selain sangat diminati oleh pedagang, menurut beliau tanaman cabai rawit ini juga sangat berpeluang sangat tinggi karena cabai rawit merupakan komoditas yang sering dicari di pasaran. Ditambah lagi, saat itu beliau melakukan penanaman cabai ketika memasuki akhir musim panas, di mana saat itu masih banyak petani yang baru mempersiapkan untuk melakukan penanaman. Akan tetapi, sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk melakukan penanaman di waktu awal sehingga memiliki peluang jual lebih besar. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa tanaman Bapak Pri ini terserang oleh virus kuning ketika tanaman berumur 40 hari setelah tanam. Awal mula
daun pupus pada tanaman beliau ini mulai berwarna kuning dan juga sangat kaku, dan lama-kelamaan mulai meluas dan bahkan sampai ke tanaman lainnya. Di samping itu juga, tanamannya juga mulai diserang oleh hama seperti kutu-kutu dan juga serangan trip, sehingga makin memperparah kondisi tanaman cabenya. Akan tetapi, Bapak Pri tidak langsung patah semangat, karena sangat disayangkan jika tanaman beliau itu berhenti di tengah jalan. Akhirnya, Bapak Pri ini mencarikan solusi untuk tanamannya agar harapannya cabai yang beliau tanam tersebut masih bisa menghasilkan produktivitas cabai yang baik. Untuk tanaman cabai yang sudah terserang oleh virus Gemini, beliau mempercayakannya dengan aplikasi penyemprotan Vitaron. Produk ini merupakan suplemen tanaman berbentuk pekatan cair dengan kandungan unsur-unsur mikroesensial yang mudah diserap dan juga dimanfaatkan oleh tanaman katalisator dalam proses metabolisme dalam tubuh tanaman. Saat daun tanaman cabai terkena virus kuning, maka secara otomatis sel-sel pada daun tanaman akan mengalami kerusakan bahkan mati. Sel-sel yang sudah mengalami kematian tentunya tidak mungkin kembali. Akan tetapi, sel-sel yang hanya baru melemah masih ada kemungkinan untuk disembuhkan kembali. Oleh sebab itu, Bapak Pri sendiri memberikan Vitaron pada tanaman cabainya dengan harapan agar daun pada tanaman cabainya yang sudah kaku akibat serangan virus kuning dapat lebat kembali dan juga memacu agar tumbuh cikal bakal daun pupus yang baru. Ditambah dengan tanaman beliau yang sudah memasuki masa generatif, maka beliau pun menambahkan pupuk Kalinet sebagai nutrisi buahnya. Kalinet merupakan kombinasi sinergis kalium dan juga boron yang sangat mudah oleh tanaman dan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembentukan bulir biji, pembentukan buah, meningkatkan kualitas rendamen dan juga kualitas daya simpan. Dan akhirnya, berkat usaha beliau tersebut, tanaman rawitnya mampu berbunga dan juga berbuah sangat lebat dan tidak mudah rontok meski kondisi tanamannya terkena virus kuning. Dan hal tersebut yang menjadi menarik karena meski tanaman cabai rawit terkena virus kuning, akan tetapi masih mampu berbunga dan buah dengan produktivitas yang tinggi. Tidak hanya sampai di situ saja, Bapak Pri sendiri juga memberikan perawatan yang lain seperti antisipasi dari serangan jamur dan juga serangan dari hama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ternyata tanaman beliau ini juga diserang oleh serangan trip dan juga kutu-kutuan. Dan salah satu faktor dari penyebaran virus kuning ini adalah hinggapan kutu-kutu dari tanaman yang sudah terkena virus kuning ke tanaman yang masih sehat. Untuk mengantisipasi serangan hama, beliau menggunakan insektisida dengan bahan aktif imidacloprid dan juga bahan abamectin. Harapannya, agar semakin sedikit hama yang ada pada areal lahannya, maka sedikit pula tanaman rawit sehat yang akan tertular oleh virus kuning. Sedangkan untuk mengantisipasi serangan jamur pada tanaman cabainya, Bapak Pri menggunakan obat jamur berbahan aktif mancozeb yang seperti diketahui bahan aktif ini sudah cukup mampu untuk mengatasi serangan jamur pada tanaman cabai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami berharap pengalaman Bapak Pri dalam menghadapi serangan virus kuning ini bisa menjadi inspirasi para petani di luar sana. Dengan pengetahuan dan tindakan pencegahan yang tepat, kita semua bisa mengatasi tantangan di ladang kita dan memastikan hasil panen yang melimpah. Jika sahabat menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya tentang pertanian. Kami juga ingin mendengar pengalaman sahabat, jadi silahkan tinggalkan komentar di bawah mengenai cara sahabat mengatasi masalah di ladang cabai sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya dan semangat bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.